Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke maqam yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sekarang masuk babus syafa'ah atau bantuan atau pertolongan. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah. Muallif hadal kitab al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala, piyambake ngendika kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia kan itu adalah nabi. Makna kita pikana ono sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza atahu tatkalani teko atau ditekani hu ing Kanjeng Nabi sapa talibu hajatin wong sing duwe keperluan, ana wong duwe hajat nekani datang Kanjeng Nabi nyuwun tolong. Terus akbala ala julasaihi, terus ambek Kanjeng Nabi niku dihadapkan ke jamaah. Jadi pas enake taklim ngeten ana wong njaluk tolong ke Kanjeng Nabi butuh gitu. Oleh Kanjeng Nabi sini dihadapkan ke orang banyak, ditutuhno. Apa kata Nabi? Isfa'u tu'jaru, bantu dia, kau pasti akan dikasih pahala besar oleh Allah. Bantu. Nah, isfa'u. Nah, jadi kalau diartikan jangan dia syafaatilah dia. Karena dia tidak berhak kalau syafaat itu Kanjeng Nabi. Tapi isfa'u bermakna bantulah. Isfa'u bantulah tu'jaru, kau akan akan diberikan pahala oleh Allah. Wa yabdillahu, lan Allah paring takdir netepaken ala lisani nabihi ing atase lisani nabine ma ahabba sing piyambak niku kersa. Kanjeng Nabi kersa yok napa niku bersamaan dengan ridhonipun Gusti Allah. Jadi kalau panjenengan mau nolong, tolong. Silakan yang mau nolong katanya. Tolong ini. Itu muttafaqun alaih, disepakati hadis ini kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kapan-kapan kita ngaji Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini gila besatam entah 20 tahun kas. Tebeling ngeten. Di pondok saya itu saya kaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya. Isine napa? Kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim. Pokoknya lek sing ngeriwayatakan Bukhari ambek Muslim niku dikumpulkan jadi satu, tebel sakmenten niku oleh Syekh Fuad.
Itu kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim, kumpulan dijadikan satu. Jadi ono hadis muttafaqun alaih itu artinya disepakati kesohihannya oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, itu sekarang ada kitab khusus itu kumpulan Bukhari Muslim itu khusus namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Artinya Al-Lu'lu' itu artinya mutiara. Ya. Boleh minum dulu? Bismillah. Wih, panas ya. Bismillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kata-kata bantu teman, bantu orang yang membutuhkan pertolongan. Itu ada istilah gimana Pak? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu makanal abdu fi auni akhi. Wallahu utawi Allah fi aunil abdi iku tetep ing dalem nulung para kaulane makana selama atau madama selama madamal abdu selama hamba itu fi auni akhi ing dalem napa nulungi koncoe nulungi dulure. Jadi jangan berharap kita selalu dapat pertolongan Allah kalau kita tidak pernah menolong orang lain. Paham nggih maksud ini? Saya mengharap pertolongan Allah, tapi dia ini gak gelem nolongi sopo-sopo. Tidak bisa. Mau ditolong oleh Allah lah, jasamu apa kepada hambaku yang lain. Ya, sama dengan sama kucluke dengan nih Pak, nyuwun pertolongan Allah, lalu kalau berhasil mau sholat, dibalik. Mestinya iya kan na'budu dulu. Nah ini ndak, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Aku minta pertolongan kepadamu ya Allah, engkau lebih sukses, aku tak nyembah, aku tak sembahyang. Itu koclo. Mestinya nyembah dulu baru minta tolong. Iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Cuma kalau ndak belajar bahasa Al-Qur'an, ini bahayanya niku na'budu dibaca na'budu, na'budu dibaca na'budu. Artinya beda Pak. Karena kalau na'budu itu hamzah mati. Mesti ini kan ain yang mati kan. Na'budu, kami menyembah. Berasal dari kata abada, menyembah. Tapi kalau alif yang mati, na'budu, na'budu. Berasal dari kata abada, abadi, berlama-lama. Berarti kalau na'budu, kami berlama-lama. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami berlama-lama. Ngapain? Ini kalau merubah ain menjadi hamzah, na'budu, mesti ini na'budu, nak foto. Ya. Jadi kalau nak foto lain boleh. Ya Allah. Ini banyak saya dengar imam na'budu. Loh, kok dibaca hamzah? Mesti ini ain. Iyyaka na'budu. Jangan dibaca iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami berlama-lama. Ya Allah, berlama-lama. Ngapain berlama-lama? Tadi saya praktekkan, kemarin itu saya baca kitab namanya Tafsir Shawi ala Jalalaini. Tafsir Shawi ala Jalalaini. Syekh Shawi ini kesenangannya ini Nahdlatul Ulama. Karena ulama yang moderat, ulama yang alim, ulama yang luar biasa. Ngarang kitab namanya Tafsir Shawi. Namanya piambai, Tafsir Shawi ala Jalalain. Bagus. Nah, khusus Al-Fatihahnya Pak. Kalau tafsir-tafsir yang lain, Fatihah itu kan sebelum Al-Baqarah toh pembahasannya di depan. Lah beliau mboten.
Al-Fatihah niku dikupas piyambak bab jilid tersendiri, ditaruh belakang sendiri. Kan ada 4 jilid kitab ini. Nah, khusus Al-Fatihah ditaruh di jilid keempat. Jilid 1 langsung Al-Baqarah, okay. Langsung Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus Pak sampai An-Nas. Lah, Syekh Shawi ini khusus Al-Fatihah yang mesti ini di depan itu ditaruh di bab sendiri, jilid sendiri, yaitu di jilid 4 khusus Fatihah. Nah, kemarin saya kaji, saya menemukan keterangan di dalam kitab itu, wong sinten kemawon Pak, lek maos Al-Fatihah khusus bismillah hamdalahnya disambung. Kayak bau deh, kalau praktekkan bau. Alifnya alham tidak dibaca. Langsung dari ar-rahimil ham, langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Satu nafas khusus bismillah dan alhamdulillahnya khusus disambung. Apa kata beliau? Allah haramkan lisannya terkena api neraka. Hanya nyambung ngoten tok itu, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Makanya biasakan, halo, biasakan nyambung basmalah dan hamdalah tanpa membaca alifnya alham. Bukan begini, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, masya satu nafas, itu keliru. Alifnya mboten dibaca. Ar-rahim milham, langsung milham, ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Di luar sholat atau di dalam sholat, orang yang selalu istiqomah membaca seperti itu, Allah selamatkan lisannya dari api neraka. Ya, saya yakin bukan hanya lisannya Pak, ya insya Allah sak wong, insya Allah. Jadi itu hanya istilah saja. Insya Allah kita diselamatkan hanya dengan berusaha mau se Fatihah koyo ngoten. Mau se ngoten. Khusus bismillah hamdalah loh. Jadi baca Al-Fatihah di dalam sholat terutama, yang paling afdol itu setiap ayat. Per ayat. Itu paling afdolnya sudah. Kecuali basmalah hamdalah itu disambung. Kecuali dua itu tok. Ayat pertama dan kedua itu disambung. Nah, saklintuni niku dijenengan mandeko per ayat. Itu paling afdolnya afdol. Jadi setelah basmalah hamdalah kita baca, kemudian lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, mandek, Maliki Yaumiddin, per ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Per ayat. Nah, kecuali ayat ke-7, ini agak panjang, banyak orang tidak nutut. Maka kalau diperkirakan tidak kuat ayat ke-7, maka kata ulama qurra sepakat berhentilah di alaihim kedua, biar bisa mengulangi dari ghairi. Bukan memulai, beda nanti maknanya. Bukan memulai, tetapi mengulangi. Ini rahasianya Pak. Kenapa ulama qurra itu menganjurkan berhenti di alaihim kedua kalau tidak kuat, dan sangat melarang berhenti di alaihim pertama? Itu karena bukan wakaf.
Alaihim pertama bukan waqaf itu. Di atasnya ada lam alif, leres. Ada lam alif. Apa kepanjangan dari lam alif? La takif. Jangan berhenti. Jadi kata-kata la takif itu jangan berhenti. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu pasti imam tadi itu gak ngaji di Al-Barokah. Makanya karo ulama qurra sangat melarang berhenti di alaihim pertama, karena itu bukan waqaf. Gimana? Lanjut satu kali nafas. Aduh, lek gak kuat. Berhenti di alaihim kedua. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nafas. Gak kuat. Maka diulangi, bukan memulai, diulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya, jadi bukan memulai. Nah, kenapa kok memulai dari kayu kakak oleh? Biasanya di mana-mana lek memulai itu kan mubtada. Nah, mubtada itu dhamma. Mesti ini ghairu. Tapi ayo apa wani ayo. Memulai dari ghairu. Ghairul maghdubi. Dipandung imam. Dipandung makmum. Maka jangan memulai, tetapi mengulangi. Caranya bagaimana? Berhenti di alaihim kedua. Hal sepele ngeten nih loh Pak. Lah kalau ndak dikaji, ada ilmunya. Kalau dikaji ndak paham. Alah, guruku biyen alaihim pertama. Kok gak udunen? Loh, bukan masalah udunen. Nah, masalah benar atau tidaknya membaca. Ulama Al-Qurra itu ya menyarankan jangan berhenti di alaihim pertama, karena itu bukan waqaf, bukan tempatnya berhenti. Hadirin, syukur kalau kuat, nggih. Syukur kalau kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya kuat ngoten, is the best, is okay, aku rapopo. Ya. Jadi kalau lanjut bagus Pak, karena memang harapannya itu setiap satu ayat, kecuali basmalah hamdalah disambung. Habis itu satu ayat. Lah ini kasusnya, ini kasus ya. Kasusnya itu kalau ndak kuat. Kasusnya niku lek gak kuat, yok nopo carane lho niki lho. Carane iki ilmu. Maka berhentilah di alaihim kedua. Jangan berhenti di alaihim pertama. Engkau lek wis waladdallin, makmum membaca amin bersamaan dengan aminnya imam. Imam juga amin. Karena malaikat menunggu imam itu amin. Maka kalau makmum bersamaan dengan aminnya imam, maka sama dengan bersamaan dengan aminnya malaikat. Imam si walat, makmum sudah min. Tarawih ini loh. Walat min. Aduh. Imam jenenge amin. Untung gak noleh. Ya. Jadi aminnya menunggu aminnya imam. Nah kalau imam amin bersamaan dengan malaikat amin. Makmum kalau bersamaan dengan imam sama dengan bersamaan dengan malaikat. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut.
Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dari Ibnu Abbas di dalam kisahnya atau ceritanya tentang Barirah, Bu Barirah wa zawjiha dengan suaminya. Qala, dia berkata Ibnu Abbas, qala lahan nabiyyu, Kanjeng Nabi berkata kepada Barirah, qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Lau raja'tihi, lau raja'tihi, seandainya atau kalau kamu balik nang bojomu. Ya. Qalat, si Barirah tanya, ya Rasulullah, tak muruni panjenengan menyuruhku untuk kembali ke suami saya. Kalau Nabi mengatakan innama asfa'u, aku gak nyuruh, cuma nganjurkan, menganjurkan, ya, membantu kamu, karena ada masalah ya suami istri ini. Barirah namanya, dengan suaminya ini bermasalah, mau pegatan, suwe wis gak nyopo. Qalat, si Barirah mengatakan, la hajatali fi, mboten Kanjeng Nabi, kula mboten butuh dia. Weh. Barirah mengatakan, mboten ya Rasulullah, kula mboten butuh dhek. Kula mboten butuh dhek. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi ceritanya si Barirah ini dengan siapa? Suaminya. Ini sama-sama hamba sahaya awalnya. Rabi kan. Disian Barirah merdeka. Ini penghapusan perbudakan itu kan pelan-pelan, tidak langsung. Nah, saat itu masih ada. Lalu si Barirah ini kagelem nang bojone. Moh, wong aku wis merdeka. Memang berhak, Pak. Berhak istrinya itu berpisah. Lebih karena dia telah merdeka sementara suaminya masih budak. Dia berhak untuk cerai. Tapi Nabi membantu menyelesaikan persoalan dalam rumah ini. Sebagai pemimpin, beliau usul. Makanya ono di masyarakat itu ono masalah, Pak RT sebagai pemimpin di situ itu berhak untuk bukan ikut campur tangan rumah tangga orang, mboten. Dia sebagai pemimpin berhak untuk menengahi. Ini pelajarannya. Menengahi atau membantu menyelesaikan persoalan sebagai pemimpin. Di RT ya Pak RT lah, di RW ya Pak RW. Di kelurahan ya Pak Lurah pemimpinnya. Itu berhak untuk napa wau ikut campur tangan, berhak untuk campur tangan, yang bantu, yang meringankan, memberikan solution, win-win solution, ya, memberikan jalan keluar. Itu berhak pemimpin itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ke keluarganya Barirah niki wau. Barirah, lau raja'tihi, balik wae, balik ya, demi kesainan, demi kenyamanan, demi kenyamananmu barang, bisa adem-adem ngene, balik Lah kok jawabane Barirah nih lho Pak. Qalat, Barirah mengatakan, la hajatali fihi, mboten ya Rasul, kula mboten butuh dhek. Ya, kula mboten butuh dhek. Oh, gak butuh anget-anget wong kira. Jadi pelajarannya adalah seorang pemimpin boleh
ikut campur tangan untuk menyelesaikan masalah warganya, boleh. RT laupo RT campur urusan orang, bukan, dia atas nama pemimpin, dia pemimpin di situ. Dalam Islam boleh ikut campur tangan memberikan jalan keluar. Paham nggih? Jadi kata-kata la hajatali fihi, aku tidak butuh dia. Oh, ini seandainya bukan Nabi digitukan sakit hati. Metapor nih. Cuma ada sakit tanpa luka, katanya Ayu Ting Ting dalam lagunya itu. Ada sakit tanpa luka, judulnya itu. Pernah dengar Ayu Ting Ting nyanyi, Pak? Oh, belum. Itu ada lagunya Ayu Ting Ting, ada luka tanpa, ada sakit tanpa luka. Kayak ate kasalo. Sakit ate, sakit hati. Itu justru sakitnya itu luar biasa. Ngalah-ngalai udunen. Ngalah-ngalai udunen. Jadi, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Warafa'na lan ngangkat sapa ingsun ba'dahum ing sebagian wong akeh fawqa ba'din, ya, di atas sebagian yang lain. Darajatin pirang-pirang tingkat. Itu kenapa kayak gitu itu? Misalnya orang berpangkat, ini tadi kan membahas isfa tadi Pak ya, menolong. Isfa'u tu'jaru, kan gitu. Kembali ke hadis pertama tadi. Isfa'u tu'jaru. Bantulah oleh kalian. Bantu ini orang. Kamu akan mendapatkan pahala. Jadi itu maknanya, kalau panjenengan memiliki pangkat, derajat, kedudukan, bantu yang lemah. Punya kekuatan ekonomi, bantu yang lemah. Itu dalam hukum Islam itu sunnatullah, law of nature, sunnatullah. Jadi untuk membantu yang tinggi, membantu yang rendah, yang kuat membantu yang lemah, yang sugih membantu yang miskin. Itu sunnatullah Pak dalam Islam. Memang Allah ciptakan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Allah angkat, kami angkat sebagian di antara mereka di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Memang sudah isinin dunya ngoten niku. Tujuannya napa? Liyattakhidha ba'duhum ba'da sikhriya. Ini dalam surat apa ini? Az-Zuhruf ya. Surat Az-Zuhruf ayat 32. Ayat 32. Az-Zuhruf ayat 32. Jadi ada tujuannya. Liyattakhidha ba'duhum ba'da sikhriya. Agar satu dengan yang lain itu saling apa Pak? Sikhriya, mengambil manfaat. Jadi sambil apa bisa mengambil manfaat. Dan itu tidak semua sama itu justru keadilan Allah. Kalau sama semua Pak, ono tukang tambal. Ban. Pak, ban saya bocor, tolong ditambal. Emoh. Aku tutuk iku. Aku gak punya apa? Gak punya alat untuk itu, bukan bengkel. Ono bengkel padha kabeh. Justru tidak sama itu, justru tidak sama itu
Itu keadilan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rakyat jelata, ada yang berpangkat, punya jabatan. Itu adalah keadilan Allah. Itu wajib Pak berbeda Pak. Ada keterangannya saya tulis kemarin. Ya, itu memang wajib berbeda. Wajib dalam perbedaan. Kalau kita nanti sama, halaku. Kanjeng Nabi pernah bilang begini, la yazalan nasu bi khairin ma tabayanu fa idza tasawau halaku. Nah ngono. Terus Kanjeng Nabi, la yazalan nasu bi khairin. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan, api-api wae. Ma tabayanu selama berbeda. Selama berbeda. Lek podo, nah ini faida tasawau mun pada kapi. Faida tasawau kalau sama semua halaku pasti rusak. Halaku pasti rusak. Umpama salah satu contoh saja ya. Contoh lek podo kabeh bojo. Bodoh kabeh. Ya nopo ngoten, rusak Pak. Istri kita ini sama semua. Sak irungi, sak apa nih. Sak alisi, sak apa sama semua. Rusak. Berbeda itu wajib. Gitu. La yazalan nasu bi khairin. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan. Matabayanu selama berbeda. Faida tasawau kalau podo sama semua halaku rusak. Rusak Pak. Podo kabeh. Punya mobil semua. Lah yang jadi tambal ban siapa? Ayo, rusak. Semua jadi pejabat semua. Lalu yang jadi rakyatnya siapa? Yang bayar pajaknya sinten. Jadi kalau faida tasawau benar dipikir-pikir tuh. Faida tasawau apabila sama podo wae, podo kabeh halaku pasti rusaknya. Buka muni-muni ya. Mana Pak? Oh belum ya. Soalnya saya mau ceramah lagi di Kasembon. Ini langsung habis ini langsung ke Kasembon. Ada di situ Rumah Sakit Islam Madinah. Kanan jalan itu Pak. Rumah Sakit Islam Madinah. Di lapangan nanti tempatnya pengajian yang diundang ribuan. Pengajian setiap Ahad Kliwon. Di situ ada pengajian jenengi pengajian Ahad Kliwon. Liyane Kliwon gak ono pengajian. Nah, jadi ditaruh di lapangan, mubaleknya gantian. Nah, hari ini giliran saya. Jadi habis ini saya ke sana. Jadi saya ulangi Pak. La yazalan nasu bi khairin ma tabayanu fa idza tasawau halaku. Coba kita renungin. Iya ya. Kalau podo kabeh rusak. Tapi selama berbeda kita berada dalam kebaikan. La yazalan nasu bi khairin ma tabayanu. Manusia itu akan selalu berada, senantiasa berada dalam kebaikan selama kita berbeda. Faida tasawau, tapi kalau kita sama halaku, pasti akan celaka atau rusak. Nah ini apa namanya, untuk kita renungi bersama. Baik, siapa yang mau bertanya, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan. Ada yang tanya Pak? Baik, di belakang pojok tadi ngacung.
Oh enggak, kukur-kukur. Silakan yang mau bertanya. Tidak harus mesti sama dengan materi. Bisa beda materinya, apa pertanyaannya. Silakan. Silakan, Pak. Terkait dengan Perbedaannya. ada apa di dalam setiap ciptaan Allah itu tidak pernah sama. Ya, walaupun kembar, Walaupun kembar, pasti ada perbedaannya, Pak. selalu tidak pernah ada yang sama. Iya. Bahkan dalam satuan terkecil misalnya sel pun tidak pernah ada yang sama. Iya. Nah, ini ternyata kan misalnya dikaitkan dengan lembaran waktu gitu, Ustaz. Bahwa setiap detik terjadi perubahan, kemudian perubahan itu juga dari sisi ruang terjadi perputaran, seperti halnya alam semesta ini berputar, kemudian ditambah dengan berubahnya waktu setiap saat, sehingga setiap ciptaannya itu dikatakan tidak pernah ada yang sama di dalam setiap seiring dengan berjalannya waktu. Kalau dikaitkan dengan itu, Ustaz, berarti sebenarnya tidak mungkin ada yang sama di dalam setiap Baik. Sudah. Termasuk iklim. Ada perubahan. Ada cuaca itu, Pak. Ada cuaca hangat, ada cuaca panas, ada cuaca nyemek-nyemek, ada cuaca dingin. Ya, Pak ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan karena harus berbeda. Saya punya teman kembar, Pak, cewek, teman kuliah. Satunya jurusan PAI, satunya jurusan PBA, bahasa Arab. Satu kelas sama saya, bahasa Arab. Yang adiknya di PAI, di jurusan lain. Suatu saat saya ketemu, ada tugas bareng, di jalan. Ayo nanti ya tugas ya, gini. Sampai bagian ini. Dia tidak mudeng, Pak. Persis. Ya Allah, sampai gak mudeng sih. Tadi kan ada tugas, harus begini. Sampai tugasnya ini tak bagi. Oh, barangkali itu Mbak Yu saya. Hah? Persis, Pak, sama. Lalu karena saya bingung, sering keliru, saya tanya, mohon maaf Mbak ya, saya tanya, bedanya apa biar saya tidak keliru lagi? Pasti ada bedanya, Pak. Apa dia bilang? Saya ada tai lalat di bawah mata. Sedangkan Mbak nggak ada. Ini. Jadi kalau ada tugas lagi, saya pasti lihat tai lalatnya dulu. Ada tai lalatnya ndak kecil, ya. itu kalau di luar. Lihat yang lain. Ya Allah. Jadi betul Bapak tadi itu pasti beda. Law of nature, hukum alam, sunnatullah, pasti beda itu. Pasti beda. Ya, oleh karena itu hadirin, Nabi mengatakan faida tasawau, kalau podo halaku, pasti hancur, pasti rusak. Napa mawon ndak podo kabeh. Sampai saudara kembar tadi itu lorone gak podo, Pak. Pasti beda. Sijine sirai mumet, sijine wetenge loro. Lho, gak podo. Lah loro-lorone podo mumete. Ndelok-ndelok sijine mesti ndase sing mumet, sijine betise mumet. Pasti berbeda. Termasuk iklim, termasuk perputaran waktu, termasuk napa mawon iki yang diciptakan Allah ini. Beda.
Sebab Nabi sudah paling ancer-ancer. Faida tasawau halaku. Kalau podo pasti rusak. Ya, pasti rusak. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita oh ya, monggo Pak. Sebelum ditutup. Jelaskan bahwa ada istri yang datang kepada Rasul Barirok. Tadi kan suruh kembali, tapi dia jawab saya nggak butuh dia. Nah itu saran beliaunya Rasul gimana ke Barirok? Diam. Nabi tidak memaksa. Itulah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu begitu. Tidak maksa karepe wong. Kata Nabi, saya tidak memaksa. Tak muruni ya Rasulullah. Panjenengan memerintah saya. Gitu kan? Kalau perintah saya lakukan. Kata Barirah. Oh enggak, kata Nabi. Saya tidak memaksa, saya tidak menyuruh kamu begitu, enggak. Tapi saya bantu. Saya memberikan solusi. Lebih baik kamu balik ya monggo. Api demi kenyamanan kalian berdua. Baru dia menjawab, karena ini bukan perintah wajib, dia menjawab la hajatali fihi. Kula mboten butuh dhek. Kula mboten butuh dhek ya Rasulullah. Kemudian Nabi tidak maksa Pak. Diam Nabi. Ya wis, itu lek karepmu ngono ya wis, lek karepe anjene karepmu ngono ya wis. Jadi kita sebagai pemimpin itu juga begitu. Tak boleh kita kudu ngene. Jangan. Ya. Anak-anak kita juga begitu Pak, diajak musyawarah. Apa tondo kamu gak gelem nang iku? Iku areke api, sepengetahuan ayah. Tapi yang lebih tahu kan dia. Kesehariannya yang kadang-kadang yang lebih tahu adalah anak kita. Ada sesuatu yang tidak tahu, bapaknya tidak ngerti. Tidak bisa kita main paksa. Walaupun dalam Islam itu ada yang namanya wali mujbir. Wali yang berhak maksa. Ya. Wali mujbir, bapak kandung. Tapi dalam Islam itu ada juga tata krama, ada akhlak. Gitu? Nah, boleh. Apalagi anak sekarang. Aduh. Wis wong tuwa niku ngandalno soal istikharah. Ngandalno Gusti Allah pun. Arek sakniki niku. Nah, baru kalau ojo nduk, ini saya hasil istikharah begini. Lek dilanggar terserah. Kalau ada apa-apa nanti jangan mengeluh ke ayah. Nah, jadi andalkannya istikharah lek sakniki. Anak-anak saya juga begitu. Anak saya kebetulan telu ini lanang. Dadi lah tak pilih no bojone gak gelem. Aku tak milih dhewe. Ya wis. Ndi tak istikharah. Hasilnya ngene. Ya apa terus apa lanjut jarene. Iya, lek ana apa-apa jangan ngeluh ka abi. Tanganono dhewe, hadapin sendiri. Bisanya gitu, Pak. Hari ini, detik ini, tahun ini, zaman ini. Gitu? Nggak bisa maksa anak. Soalnya apalagi anak perempuan. Saat ini bukan zaman Siti Nurbaya, tapi sudah zaman Siti Nurhaliza. Sudah berbeda. Baiklah. Sekarang kita tutup dengan doa. Ditiru. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. 3 kali nggih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bekatan para rawuh napa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi dados tambahan ilmu ingkang barokah manfaat. Amin. Bilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken gerahing penggalih, sepindah malih nyuwun agunging samudra pangaksami. Amin. Bukan dalang ini ya. Kacepot kula nami ramon bedesi lopot anyone sapa ora. Dijawab dengan boys ya. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.